perkenalkan, nama saya Syafira Hadia dari program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dari filsafat pendidikan Islam, yaitu pemikiran esensialisme dan perennialisme. Baik, esensialisme itu adalah menghendaki agar landasan-landasan pendidikan yaitu nilai-nilai yang esensial yang telah teruji oleh waktu bersifat menuntun dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan. Pandangan filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Esensialisme merupakan pendidikan yang bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari atas, yaitu dari dunia supranatural, yaitu Tuhan. Sedangkan aliran filsafat realisme berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada upaya menguasai pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin atau mata pelajaran. Akan tetapi, meskipun demikian, kaum idealis dan kaum realis berbeda pandangan filsafatnya, namun mereka tetap sepaham dalam hal yang pertama, hakikat manusia yang mereka anut memberi makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan bimbingan orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum dia sendiri dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan bahwa generasi muda perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Yang dimana uraian berikut akan memberikan penjelasan tentang tujuan umum aliran esensialisme adalah untuk membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya yaitu mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Sementara tujuan pendidikan adalah penyampaian warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Dengan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Ya, di sini juga pendidikan itu bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi dan pengembangan intelek atau kecerdasan, di mana pandangan esensialisme dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan Islam yang menyatakan menerima ilmu dari manapun. Ajaran-ajaran Islam banyak menerangkan prinsip seperti hadis Nabi yang menyuruh menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina, pendidikan seumur hidup, dan lain-lain. Yang pasti, setiap teori dalam ilmu pendidikan Islam harus mempunyai pertanggungjawaban moral yang Islami pula. Selanjutnya adalah pandangan perennialisme. Aliran filsafat perennialisme menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual anak didik untuk melalui pemberiannya yaitu pengetahuan yang bersifat abadi, universal dan absolut. Perennialisme melihat akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaannya yang lampau. Oleh sebab itu, perennialisme memandang penting peranan pendidikan dalam proses mengembalikan keadaan manusia zaman modern ini kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan yang telah diuji ketangguhannya. Sikap kembali kepada masa lampau bukanlah berarti nostalgia, sikap yang membanggakan kesuksesan dan memulihkan kepercayaan pada nilai-nilai asasi abad silam, tetapi berupa menghidupkan nilai-nilai tersebut sebab juga masih diperlukan dalam abad modern.
Perennialisme berpendapat bahwa untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral, dan inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan Islam. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yakni kembali kepada prinsip umum yang ideal dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Prinsip umum yang ideal itu berhubungan dengan nilai ilmu pengetahuan, realita, dan moral yang mempunyai peranan penting dan pemegang kunci bagi keberhasilan pembangunan kebudayaan pada abad ini. Prinsip yang bersifat aksiomatis ini tidak terikat waktu dan tetap berlaku dalam perjalanan sejarah. Perkembangan konsep-konsep perennialisme banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Dalam pokok pikirannya, Plato menguraikan ilmu pengetahuan adalah nilai sebagai manifestasi dan hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin terwujud bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Menurut Plato, manusia secara kodrat memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemampuan, dan akal. Dalam program pendidikan yang ideal adalah berorientasi kepada ketiga potensi itu agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian, bagaimana dengan tujuan Aristoteles? Aristoteles di sini, tujuannya itu menurut Aristoteles adalah kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, aspek fisik, intelek, dan emosi harus dikembangkan secara seimbang, bulat, dan totalitas. Lalu bagaimana dengan tujuan Aristoteles? Sebagaimana tujuan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pandangannya tentang tujuan pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri individu agar menjadi aktif dan menjadi aktual. Dengan demikian, guru berperan terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Pandangan perennialisme memandang masa lampau adalah masa yang cukup dijadikan pedoman, sementara pendidikan Islam memandang pendidikan perlu mencapai tujuan. Oleh karena itu, tugas pendidikan Islam senantiasa kontinu dan tanpa batas. Hal ini karena hakikat pendidikan Islam merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian juga diberikan kepada lembaga pendidikan Islam yang bersifat dinamis dan progresif. Untuk menelaah tugas pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi. Yang kedua, pendidikan dipandang sebagai pewaris budaya. Yang ketiga adalah pendidikan dipandang sebagai interaksi antar potensi dan budaya. Menurut Hasalanggulung, ketiga pendekatan itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena dimungkinkan adanya ketinggian penekanan pada suatu segi, sementara segi-segi lain proporsinya lebih kecil. Oleh sebab itu, ia harus berjalan secara sinergitas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.